Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, yang merenungkannya, memikirkannya, dan yang lebih berbahagia lagi, kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Pada 7 ayat tersebut, kita dapat membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Daud berdoa agar Allah tampil dalam kemuliaannya. Dan yang kedua, Daud memuji Allah karena penampakannya yang mulia, dan kita memujinya untuk bernyanyi bagi namanya dan meninggikan dia. Mari kita telusuri bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama, Daud berdoa agar Allah tampil dalam kemuliaannya untuk mengacaukan musuh-musuhnya. Kiranya Allah bangkit sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman ke atas mereka, untuk menguasai pertempuran dan menjalankan penghukuman ke atas mereka semua. Mereka terserak lari dari hadapan Allah. Mereka tidak mampu maju melawannya. Mereka mengalami penghukuman. Mereka seperti lilin yang meleleh di depan api. Dan mereka berada di dalam penghukuman, terusir jauh dari hadapan Allah. Perlu kita ketahui, baik dulu, sekarang, maupun nanti, pasti akan selalu ada musuh yang memusuhi Allah dan membencinya. Bahkan mereka yang melakukan kefasikan, mereka adalah musuh-musuh Allah, anak-anak si jahat. Walaupun kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita yang fasik seperti itu, kita juga harus berdoa melawan musuh-musuh Allah yang fasik seperti itu, agar kiranya Tuhan menyatakan keadilannya, dan kiranya Tuhan menghukum mereka yang berbuat jahat itu. Mereka tidak mau bertobat, mereka tetap berkeras hati, mereka tidak mau berbalik untuk mendapatkan kemuliaannya. Mereka terusir jauh dari hadapan Allah. Akhirnya di hari penghakiman nanti, mereka akan menjadi hari puncak kebinasan orang-orang fasik, dan tidak ada yang dapat menolong. Bagian yang pertama ini juga untuk menunjukkan penghiburan dari Allah atas umatnya. Karena orang-orang benar bersukacita, yang sekarang sedang berduka cita karena kejahatan orang-orang fasik, sekarang di hadapan Tuhan, orang-orang benar beria-ria. Disinilah penghiburan yang Tuhan karuniakan bagi umatnya. Karena Allah adalah sukacita umatnya. Dan sukacita itu memberikan dorongan untuk setiap umatnya datang kepada Allah dengan penuh kegirangan,
bergembira, dan terus mengalami sukacita kudus. Pada bagian yang kedua, Daud memuji Allah. Tentunya pujian kepada Allah karena memang tidak ada yang lain selain Dia. Allah yang maha besar, Allah yang melintasi awan-awan, Allah yang namanya Tuhan, sumber yang menggerakkan semua keberadaan yang ada di langit, yang membimbing dan mengatur kehidupan dalam sistem kehidupan yang seutuhnya dalam pengendalian Tuhan. Tuhan yang menyatakan diri, yang berjanji, yang menggenapkan segala janjinya. Sukacita yang kudus di dalam Allah, disertai dengan rasa hormat dan takut yang saleh, membuat kita semakin menyembah Allah yang sejati. Selanjutnya, Allah adalah Allah yang murah hati, yang penuh dengan rahmat dan kelembutan. Sekalipun kita tahu ada banyak orang yang berupaya untuk melakukan sesuatu yang hina, bahkan ada mau menjadi seperti Allah, untuk menguasai sesama, menindas orang-orang yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Namun Allah adalah Allah yang murah hati. Ia berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, Yahweh, Allah yang berjanji. Dan di dalam namanya, Allah adalah Bapa bagi anak yatim piatu, Tuhan tertinggi. Walaupun kita tahu memang tidak mudah menyaksikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah adalah Allah yang murah hati, sehingga kita selalu bersyukur dan memuji kebesarannya. Karena itu kita perlu menyadari bahwa Allah merawat orang-orang yang kehilangan keluarga. Allah sendiri sebagai Bapa bagi keluarga yang ditinggal oleh suami atau oleh ayah mereka. Allah adalah Bapa yang merawat anak-anaknya, yang mengasihi, memberkati, mengajar, menyediakan, dan yang memberikan bagian bagi setiap anak-anaknya. Allah Bapa yang menghidupi mereka dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Di hadapan Tuhan yang setia memenuhi semua kebutuhan orang-orang percaya seturut dengan kehendak dan kemauannya. Apabila orang ingin membangun keluarga, maka Allah lah pendirinya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara, dan Ia membuat orang-orang yang tadinya terpaksa memberikan atau mencari bantuan di luar, maka sekarang di dalam tuntunannya, Tuhan Allah membawa umatnya kembali menikmati segala kelimpahannya. Bagaimana kita memahami bagian ini? Maka tentulah kita memuji Tuhan. Bukan hanya sebagaimana Allah adalah Allah yang maha besar, Allah adalah Allah yang murah hati, dan juga Allah adalah Allah yang adil. Dalam memberikan kelegaan kepada orang-orang yang tertindas, Allah mengeluarkan orang tahanan dan membebaskan mereka yang tidak adil dipenjarakan dan diperbudak. Allah adalah Allah yang membalaskan kejahatan para penindas. Setiap pemberontak akan tinggal di tanah yang gundul, dan mereka tidak mendapat penghiburan, tidak mendapatkan pertolongan. Bahkan tanah yang jadi gundul bagi orang-orang yang memberontak itu ternyata kehilangan berkat dari Allah yang hidup. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara memahami prinsip pengertian ini, sehingga ketika kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita berdoa Allah yang bertindak atas orang-orang jahat agar kiranya bertobat, tapi kenyataannya mereka terus berbuat jahat terhadap sesama. Dan kita menyadari bahwa kalau kita dimampukan memuji Allah, meninggikan namanya, seperti yang tertulis dalam ayat yang kelima sampai yang ketujuh, itu semata-mata karena anugerahnya, karena Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan karena Allah adalah Allah yang melindungi, memberikan kenyamanan dan kedamaian di kediamannya yang kudus. Dan kita orang-orang percaya sekalipun sebatang kara, namun kita mendapatkan kelegaan di dalam Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Apa implikasi
atau implementasi dari ayat-ayat yang sudah kita mengerti tentang permohonan kiranya Tuhan menghukum orang-orang jahat dan permintaan kiranya orang-orang percaya tetap bersukacita, bergembira karena Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kita. Nah, di dalam bagian ini implikasinya yang pertama, mari terus kita menegakkan keadilan Allah. Tidak tahu kapan bisa menjadi realitas, tetapi kita terus berharap dan meminta keadilan Allah dinyatakan. Sekalipun kita tahu ada banyak orang yang meremehkan keadilan Allah karena kejahatan makin bertambah. Tetapi ketahuilah kebaikan Tuhanlah yang menopang semua bumi dan segala isinya. Bagian yang berikutnya yang perlu kita terapkan ialah bagaimana kita menyadari relasi pribadi kita dengan Allah. Kita memanggil Tuhan Allah dengan panggilan Bapa, dan kita mendapatkan suatu relasi yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya. Saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, dan kita memanggil Tuhan Allah dengan panggilan Bapa. Dan pembelajaran yang terakhir ialah bagaimana kita sebagai orang-orang benar tetap bersukacita dan bersukacita di hadapan Allah. Bukan karena orang itu kita bersukacita. Bukan karena kita berkemenangan melawan dosa dan kejahatan kita bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan kehidupan untuk memuji dan memuliakan Allah. Kiranya dengan perenungan yang singkat, jelas ini memberikan kita kemauan terus untuk membaca dan menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.